Kepada yang terhormat Majelis Kehormatan Partai Persatuan Pembangunan, kepada yang terhormat Majelis Syariah Partai Persatuan Pembangunan Bapak Kiai Haji Muhyiddin Ishak, kepada yang terhormat Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan, yang terhormat Majelis Pakar Partai Persatuan Pembangunan, yang terhormat Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan, yang kami hormati dan kami banggakan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Bapak Haji Muhammad Mardiono, yang kami hormati Sekretaris Jenderal DPP P3, Bendahara Umum DPP P3, Ketua Bapilu DPP P3 Bapak Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno, BBA MBA, yang terhormat Ketua Tim Sukses Calon Legislatif DPR RI DPP Partai Persatuan Pembangunan, para caleg DPR RI Partai Persatuan Pembangunan, para caleg DPRD Partai Persatuan Pembangunan DKI Jakarta, yang kami banggakan yang terhormat Ketua DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Hendra Gunawan, Kabid Organisasi DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta, yang terhormat Ketua DPD Partai Hanura DKI Jakarta, yang terhormat Ketua DPW Partai Perindo DKI Jakarta, seluruh undangan, tamu, hadirin sekalian, dan tepuk tangan yang meriah yang terhormat dan membanggakan Ketua Panitia Pelaksana Bapak Haji Ahmad Lafranta Siregar SEMBA MPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dengan mengucap syukur, alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita masih diberikan nikmat sehat, karunia yang tak terhingga, sehingga kita semua dapat hadir bersilaturahmi pada hari yang berbahagia ini. Sholawat serta salam tercurah terlimpahkan kepada junjungan baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, perkenalkan saya Nana Sandy selaku Master of Ceremony yang akan memandu acara ini. Selamat datang di acara Musyawarah Kerja Wilayah ke-1 Partai Persatuan Pembangunan DKI Jakarta, Minggu 19 November 2023, bertempat di Golden Boutique Hotel Jakarta. Teguhkan loyalitas dan menjemput kemenangan. Bapak Ibu hadirin, marilah kita mulai acara ini tentunya dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan langsung oleh Khori. Kepada yang terhormat Ustadz Wildan Alwi SQ MPDI, kami persilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal
تخونوا الله والرسول لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا اتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya mohon maaf di tengah-tengah kita ternyata telah hadir Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan DKI Jakarta. Tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Haji Saipul Rahmat Dasuki SIP MSI. Mohon maaf Bapak yang seganteng ini ternyata saya sampai enggak ngelihat gitu Pak, Masya Allah. Baik Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, acara mari kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk itu hadirin dimohon berdiri. Indonesia
menyanyikan Mars Partai Persatuan Pembangunan. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selamat datang Bapak Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno BBA, MBA. Baik Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, untuk memperlancar kegiatan Musyawarah Kerja Wilayah ke-1 Partai Persatuan Pembangunan DKI Jakarta. Untuk itu marilah acara ini kita buka dengan pembacaan doa. Pembacaan doa yang langsung akan dipimpin oleh Ustadz Hariri. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin sekalian, untuk menambah hikmahnya acara kita ini, mari sama-sama kita menundukkan kepala, membuka hati kita semuanya, berdoa munajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar acara Muskerwil P3 DKI Jakarta yang pertama ini berjalan dengan lancar dan menghasilkan segala kebaikan untuk perjuangan P3 ke depannya. Ala hadhihi niyyah wa likul niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Ya Allah, di pagi hari yang
mulia ini, kami bermunajat mohon padamu ya Allah, mudahkanlah kami dalam menjalankan acara Muskerwil P3 DKI Jakarta yang pertama ini. Berikanlah kami petunjuk jalan yang terbaik ya Allah, jalan yang memudahkan kami untuk beribadah kepadamu dalam rangka mengabdi kepada bangsa dan negara ini. Jadikanlah niat semua ini sebagai ibadah kepadamu ya Allah. Allahumma abrik alaina sabron wa thabit aqdamana wansurna alal qaumidz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, acara selanjutnya marilah sama-sama kita dengarkan laporan kegiatan Musyawarah Kerja Wilayah ke-1 Partai Persatuan Pembangunan DKI Jakarta oleh Ketua Pelaksana Bapak Haji Ahmad Lafranto Siregar SE MBA MPM, dipersilakan. Kita yel-yel dulu sebelum mulai biar semangat. P3. P3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah wa salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang saya hormati dan kita banggakan bersama tentunya Ketua Umum kita Bapak Haji Muhammad Mardiono. Terima kasih Tum sudah bersempatan hadir di acara kita, dan tentunya juga yang saya hormati seluruh pengurus DPP yang hadir di sini, yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati Ketua Bapilu abang kita Bang Sandiaga Uno. Terima kasih Bang Sandi. Ditunggu nanti orasi politiknya Bang. Yang saya hormati di sini tentunya ada dari partai koalisi kita dari PDIP, ada Bang Hendra, Ketua OKK PDIP DKI Jakarta. Terima kasih Bang. Dan juga tentunya yang saya hormati Ketua Pimpinan Majelis Pakar Wilayah Bapak Muhammad Faruk, dan Ketua Pimpinan Majelis Pertimbangan Wilayah Bang Matnur. Ya, terima kasih Pak Matnur. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Majelis Syariah Bapak Kiai Haji Muhammad Solihin. Dan tentunya yang kita banggakan semua adalah para caleg DPRD dan DPR RI yang sudah hadir di sini. Kita kasih tepuk tangan buat cara caleg kita, luar biasa. Dan tentunya yang saya banggakan sahabat saya, Ketua DPW P3 DKI Jakarta Pak Haji Saiful Rahman Dasuki. Dan tentunya dengan seluruh pengurus DPW yang hadir di sini, dan tentunya yang dibanggakan, yang kita banggakan semua, Ketua DPC, PAC dan Ranting seluruh DKI Jakarta. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat, karunia dan nikmatnya kita masih bisa berkumpul pada hari ini pada acara Musyawarah Kerja Wilayah pertama Partai Persatuan Pembangunan DPW DKI Jakarta. Dan tentunya juga salawat dan salam tidak lupa kita berikan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Seharusnya kita bersalawat setiap saat agar kita dapat diberikan kemudahan dan kelapangan. Amin ya rabbal alamin. Izin Ketua Umum melaporkan bahwa acara Mukerwil kali ini agak sedikit berbeda. Seperti kita ketahui bahwa Mukerwil merupakan bagian daripada kewajiban kita sebagai organisasi partai politik sesuai dengan anggaran dasar kita. Akan tetapi karena ini menyambut pemilu 2024, kita adakan juga beberapa acara untuk dapat menyemangati dan juga dapat memberikan motivasi kepada rekan-rekan kita seluruh fungsionaris Partai P3 di DKI Jakarta. Pada kesempatan hari ini saya laporkan seluruh peserta alhamdulillah hadir Ketua Umum, dari mulai pengurus DPW,
DPC, ada 5 wilayah termasuk Kepulauan Seribu, dan juga seluruh PAC dan Ranting. Alhamdulillah hadir. Tepuk tangan buat pengurus PAC Ranting, terima kasih. Ada yang jauh-jauh dari pulau juga datang nyebrang. Dan juga perlu kami laporkan Ketua Umum bahwa hari ini nanti kita selain Mukarwil tentunya nanti diharapkan akan mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi ataupun ketetapan-ketetapan sebagai program ke depan kita. Tapi juga di sini nanti kita adakan madrasah pemilu, Ketua Umum. Jadi nanti dalam hal ini tentunya juga nanti kita harapkan Bang Sandi dari Ketua Bapilu dan juga Ketum juga dapat memberikan arahan dan masukan kepada kami semua. Nanti juga akan ada pemaparan dari KPU, dari Bawaslu dan juga dari konsultan politik. Dan juga nanti kita akan mengadakan acara bedah dapil, Ketua Umum. Jadi nanti semua DPC dengan semua dapil, semua caleg akan dipertemukan dengan seluruh PAC dan Ranting, dan kita akan diskusikan mengenai target perolehan kursi kita khusus di DKI seperti yang sudah Ketua Umum sampaikan dan juga Ketua DPW instruksikan kita bagaimana bisa merebut 10 kursi paling tidak di DPRD DKI dan juga 3 kursi DPR RI seperti yang 2014 yang lalu. Insya Allah bisa tercapai. Amin. Baiklah, saya atas nama Ketua Panitia sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian acara hari ini, dan saya mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga bagi seluruh pihak yang sudah membantu terselenggaranya acara ini, khususnya seluruh panitia yang sudah berjuang, yang sudah begadang dari semalam untuk mempersiapkan acara kali ini. Terakhir saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan seluruhnya di DPC, PAC dan Ranting, mari kita melaksanakan kegiatan Morkulis sebaik-baiknya. Kita ikuti secara serius dari awal sampai akhir, kita dengarkan, kita telaah, kita cermati dan kita laksanakan dan kita implementasikan nanti hasil dari Mukarwil ini, supaya kita bisa mendapat target, mengejar target ketinggalan kita supaya kita mendapat apa yang sudah digariskan oleh nanti dari hasil Mukarwil itu. Karena seperti Ketua Umum sampaikan dan Ketua sampaikan, apabila kita nanti berhasil mencapai target yang tertetapkan, maka kita semua di sini di ruangan inilah sebagai saksi sejarah bahwa dari masa kita inilah P3 bangkit kembali dan jaya kembali. Karena saya juga menyampaikan bahwa dalam hal terakhir ini dengan situasi yang tidak menentu, dengan adanya pencederaan demokrasi dan sebagainya, kita bersyukur sebagai bagian dari partai P3, karena partai P3 tetap menjunjung tinggi demokrasi yang berkeadilan, yang bermartabat dan beretika. Dan P3 di bawah kepemimpinan Pak Mardiono tetap menjunjung tinggi integritas dan loyalitas yang sudah dibangun komitmen itu. Oleh karena itulah Ketua Umum, tema kita adalah meningkatkan loyalitas kita untuk dapat mencapai kemenangan. P3. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, acara selanjutnya yaitu sambutan pertama yang akan disampaikan oleh Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan DKI Jakarta kepada Bapak Haji Saiful Rahmat Dasuki SIP MSI. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyuna wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fatihil lima ukhliqa wal khatami lima syabaqa wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim
wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan selalu kita patuhi segala instruksi dan perintahnya Bapak Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Bapak Haji Muhammad Mardiono. Beliau dalam kondisi kurang sehat sebenarnya hari ini, tapi karena ingin hadir dan menyapa sahabat-sahabat semua, beliau paksakan untuk hadir di tempat ini. Mudah-mudahan dengan ketemu kader-kader se-DKI Jakarta ini menjadi obat bagi Ketua Umum untuk diberikan kesehatan kembali. Yang saya hormati Ketua Bapilu DPP P3 Bang Haji Sandiaga Salahuddin Uno atau Bang Sandi, terima kasih. Beliau juga baru saja mendarat dari Kalimantan Barat, Bang ya. Belum sempat ke rumah nengok keluarga, tapi mendahului menengok kader-kader P3 se-DKI Jakarta ini. Yang saya hormati, hadir juga unsur DPP, BPH, ada Ibu Dahlia, Ibu Rina Fitri, ada Bang Rafi, dan mungkin yang tidak tersebut, terima kasih. Yang saya hormati pengurus DPW P3 DKI Jakarta yang hadir, yang saya hormati pengurus DPC se-DKI Jakarta yang hadir pada siang hari ini, yang saya hormati pengurus PAC dan Ranting se-DKI Jakarta. Tak lupa juga yang kami hormati kawan seperjuangan kita, teman koalisi kita dari DPD PDIP Bapak Hendra Gunawan yang mewakili Ketua DKI. Terima kasih. Yang saya hormati anggota legislatif DPRD P3 DKI Jakarta Bang Haji Matnur Tendoan. Yang saya hormati juga seluruh caleg-caleg DPRD dan DPR RI se-DKI Jakarta yang hadir pada pagi hari ini. Pertama, juga saya hormati sudah hadir Wakil Menteri Agama Republik Indonesia dan Bapak Menteri Pembangunan Ekonomi Kreatif di tengah-tengah kita. Terima kasih sudah hadir. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala, karena dengan nikmat sehat dan takdirnya kita dapat dipertemukan pada acara musyawarah kerja pertama DPW P3 DKI Jakarta di Hotel Golden Boutique ini. Mudah-mudahan acara ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ketua Umum, Pak Ketua Bapilu, dan sahabat-sahabat semua, alhamdulillah Mukerwil ini bisa dihadiri oleh seluruh pengurus dan kader partai se-DKI Jakarta. Mulai dari yang terdekat sebagai tuan rumah yaitu DPC Jakarta Pusat. Saya mohon berdiri, DPC Jakarta Pusat, DPC, PAC dan rantingnya. Mana? Jakarta Pusat. Nah, ini Jakarta Pusat sudah hadir. Dari DPC Jakarta Selatan. Jakarta Selatan 10 PAC 65 ranting. Jakarta Barat. Jakarta Barat, Jakarta Timur. Nah, ini Jakarta Utara. Dan yang paling jauh dari Kepulauan Seribu. Kepulauan Seribu ini ada 2 PAC dan 4 ranting, Pak Ketua Umum Bang Sandi untuk wilayah Kepulauan Seribu. Alhamdulillah nanti kita akan
menetapkan kebijakan-kebijakan partai khususnya di DKI Jakarta ini, yang terpenting adalah untuk mengambil sebuah strategi untuk pemenangan P3 di DKI Jakarta ini. 2014 kita punya 10 anggota DPRD DKI, salah satunya adalah Bang Haji Matnur, dengan 3 anggota DPR RI, salah satunya adalah Kiai Haji Fauzan Harun. 2019 kursi kita dipinjam oleh partai-partai lain. Kursi kita lagi dipakai oleh partai lain. Maka tanggal 14 Februari 2024 kursi-kursi tersebut harus kita ambil kembali menjadi milik Partai Persatuan Pembangunan. Karena pada hakikatnya pemilih-pemilih P3 masih tetap setia pada P3. Tinggal nanti para kader-kader pengurus yang hadir di sini semuanya untuk kembali menyapa para pemilih jamaah dan konstituen P3 yang kemarin-kemarin agak terabaikan oleh kita karena hal-hal yang tidak bisa kita hindari. Tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang tidak pasti, karena pemilih P3 di DKI Jakarta ini memiliki pemilih tradisional yang tetap setia dan loyal kepada Partai Persatuan Pembangunan. Maka dengan ikhtiar kita bersama, dengan kepengurusan kita di hari ini, kami yang di DPW, di DPC, di PAC, dan di Ranting, maka kami bertekad ingin mengambil kembali kursi-kursi kami yang dipinjam oleh partai-partai lain. Dan kami nyatakan kami juga selalu mendukung dan mematuhi segala kebijakan dan arahan dari Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Pembangunan. Kami tidak ingin dan kami tidak mau, nauzubillah min zalik, ketika saya menjadi ketua DPW, ketika teman-teman sahabat-sahabat menjadi ketua DPC, menjadi ketua PAC, menjadi ketua Ranting, P3 DKI ini puruk kembali dan bahkan hilang dari peredaran politik di DKI Jakarta. Kita ingin mencatat dalam sejarah di saat kami menjadi pengurus, P3 DKI kembali menemukan kejayaannya. Tentu dengan arahan dan selalu bantuan dari DPP, kami akan tetap memperhatikan dan mengikuti segala arahan DPP. Dan yang terpenting adalah bagaimana pengurus-pengurus di tingkat bawah ini bersatu, solid, dan loyal terhadap Partai Persatuan Pembangunan. Dan kepada para caleg, wabil khusus caleg-caleg DPR RI yang hadir pada pagi hari ini, kami juga siap untuk berjuang bersama Bapak Ibu sekalian untuk memenuhi kembali kursi DPR RI dari DKI Jakarta ini. Kami siap bersinergi, seluruh pengurus sampai dengan tingkat ranting akan menjadi kendaraan-kendaraan Bapak Ibu sekalian untuk memasuki medan pertempuran pada saat pemilu nanti. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, wabil khusus Bapak Ketua Umum, kami juga nanti mohon arahan dari Bapak Ketua Umum terkait dengan perkembangan-perkembangan politik saat ini, termasuk tentunya di nasional, agar menjadi bahan kita dalam nanti melaksanakan Mukerwil P3 DKI Jakarta ini. Terakhir, kepada seluruh pengurus P3 dari DPW, DPC, PAC, dan Ranting, sampaikan salam kami kepada keluarga, Bapak, Ibu, sahabat semua. Sampaikan salam kami kepada seluruh pemilih-pemilih P3. Sampaikan salam kami juga kepada seluruh konstituen P3 bahwa P3 DKI Jakarta siap menyapa dan menghadirkan kembali panji-panji P3 di seluruh wilayah DKI Jakarta. Terima kasih. P3. P3.
P3. Takbir. Sallu ala Muhammad. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunga mawar, bunga melati. Semoga harum hinggap di taman. Kader P3 hadir pada hari ini, satukan visi misi untuk kemenangan. Baik Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, mari kita lanjutkan agenda kita pada hari ini. Tentunya marilah sama-sama kita dengarkan orasi politik sekaligus pembukaan musyawarah kerja wilayah ke-1 Partai Persatuan Pembangunan DKI Jakarta oleh Ketua Umum kepada Bapak Haji Muhammad Mardiono. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika memulai sebuah silaturahmi, maka dimulai dengan salam dan meminta kepada sahabatnya untuk menjawab salam itu keras. Saya minta dijawab dengan keras karena ini adalah sunnah Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati para alim ulama, para guru-guru kita yang pada kesempatan ini berkenan hadir menyertai kita semua dalam acara Muskerwil ke-1 wilayah DKI Jakarta yang mohon maaf tidak saya sebut satu persatu. Yang saya hormati Ketua dan jajaran Majelis DPP 3 DKI Jakarta, yang saya hormati Ketua Bapilu Nasional DPP P3 Bapak Dr. Sandiaga Salahuddin Uno yang baru saja mendarat dari bandara dan langsung hadir ke acara ini. Yang saya hormati jajaran pengurus DPP yang menyertai kita semua, yang saya hormati Ketua DPP 3 DKI Jakarta, Saudara Haji Saiful Rahmat Dasuki SIP MSI, yang juga sebagai Wakil Menteri Agama Republik Indonesia. Keren ya, Ketua DPW DKI, Wakil Menteri Agama. Apalagi kalau Ketua DPW DKI itu gubernur atau wakil gubernur, lebih keren lagi. Senang ya kalau gubernurnya atau wakil gubernurnya itu orang Betawi. Senang ya? Kita berdoa. Semoga ke depan ya doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang saya hormati para ketua dan sekretaris DPC P3 se-DKI Jakarta dan PAC beserta ranting yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Yang saya hormati rekan-rekan, sahabat, para pimpinan partai politik koalisi dari pimpinan PDI Perjuangan DKI Jakarta atau yang mewakili, mungkin ada yang dari Hanura atau yang dari Perindo. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Hadirin undangan yang berbahagia, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi ini kita dapat berjumpa melaksanakan agenda Muskerwil wilayah pertama dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada sahabatnya dan para keluarga dan sahabatnya hingga akhir zaman. Dan semoga kita semua sebagai umatnya akan selalu mengalir syafaatnya kepada kita semuanya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, tadi orasi politik sudah disampaikan, walaupun tidak terlalu banyak, singkat tapi jelas, dari Ketua Wilayah DKI Jakarta. Kemudian nanti materi pemenangan akan disampaikan oleh Ketua Bapilu kita, Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Rasanya sudah cukup, bagaimana kalau saya membaca doa saja? Tapi doa pun tadi sudah dibawakan oleh Al-Ustadz Ketua DPC kita dari Jakarta Barat. Baiklah, saya akan singkat, tidak sebagaimana biasa karena memang dalam kondisi kesehatan yang juga kurang memungkinkan, namun hari ini memang saya harus hadir di tengah-tengah acara ini karena begitu pentingnya, di mana pemilu kita tinggal beberapa waktu lagi yang tinggal menghitung hari. Oleh karena itu saya tidak akan banyak untuk menyampaikan hal-hal, nanti akan dilanjutkan yang saya harapkan lebih banyak lagi untuk menyampaikan materi tentang strategi pemenangan pemilu, yaitu oleh Ketua Bapilu Nasional kita, Bapak Sandiaga Salahuddin Uno, yang juga sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Keren ya Ketua Bapilu kita, yaitu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan juga konglomerat muda yang cukup berhasil dan sukses, yang perlu kita teladani ya, agar kiprah keberhasilan beliau itu menjadi bagian dari langkah-langkah kita ke depan untuk membawa keberhasilan para kader Partai Persatuan Pembangunan khususnya di DKI Jakarta. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan para kader Partai Persatuan yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama, saya ingin mengingatkan kepada rekan-rekan semua bahwa Indonesia adalah bangsa pejuang. Indonesia telah merebut penjajahan selama 300 tahun lebih dengan tumpahan darah perjuangan yang tidak mudah. Indonesia merdeka tidak mendapatkan hadiah dari bangsa-bangsa lain. Oleh karenanya, kalau rekan-rekan melihat sejarah bangsa ini, bahwa dari Sabang sampai Merauke, kita telah memiliki simbol-simbol senjata. Kalau di Aceh punya simbol senjata rencong. Kalau di DKI Jakarta, di Betawi senjatanya golok.
Kalau di Jawa itu senjatanya keris. Hanya bedanya kalau di Aceh itu di saat perang itu bisa menusuk dari depan. Kemudian di Betawi juga bisa memelatok goloknya dari depan. Tapi kalau di Jawa, di Jogja, Solo sana itu dari belakang karena memang pusakanya pun ditaruh di belakang. Jadi tahu ya pusakanya orang Jawa di Jogja Solo itu ada ditaruh di belakang. Ini enggak ada makna apa-apa ya. Ini murni cerita sejarah. Ya. Nah, oleh karena itu karena kita adalah bangsa pejuang, karena itu kita berkewajiban untuk melanjutkan jiwa juang itu. Jadi kita bangsa Indonesia, generasi Indonesia tidak boleh menjadi pecundang. Karena generasi Indonesia yang sejati adalah generasi pejuang. Kita siap menjadi pejuang? Dan Partai Persatuan Pembangunan ini didirikan atas sejarah perjuangan itu. Karena setelah kita berhasil merebut dari penjajahan itu, maka kita tidak ada cara lain kecuali kita membangun negeri ini menjadi negara demokrasi. Dan demokrasi ini adalah kedaulatan di tangan rakyat. Maka untuk mengimplementasikan kedaulatan di tangan rakyat itu adalah melalui demokrasi. Demokrasi yang kemudian dibangun melalui pemilu yang dilaksanakan oleh partai politik karena undang-undang mengamanatkan bahwa peserta pemilu adalah partai politik. Maka para ulama, santri, kiai yang bergabung untuk berjuang merebut negara kesatuan Republik Indonesia dari tangan penjajah itu lalu membangun partai-partai politik, yaitu sebagai alat tindak lanjut dari perjuangan. Tetapi sejak pemilu pertama sampai dengan tahun 73 ternyata banyak partai, maka manfaat dan mudaratnya ternyata lebih banyak mudaratnya. Maka singkat kata pada tahun 73 ulama-ulama para pejuang pendiri negeri ini berkumpul kembali agar Islam harus kita satukan kembali dalam melakukan langkah-langkah perjuangannya, yaitu dengan mendirikan Partai Persatuan Pembangunan yang diwakili oleh 4 fusi para ulama. Partai Persatuan Pembangunan sudah berusia 50 tahun. 10 kali mengikuti pemilu dan untuk ke-11 kalinya pemilu tahun 2024 yang akan datang. Saya ingin menggarisbawahi artinya apa? Bahwa kita semua di sini telah mengemban amanah dari para pendahulu bangsa, para pejuang-pejuang bangsa ini untuk melanjutkan berjuang kembali sebagaimana yang sudah dirintis oleh para pejuang-pejuang kita. Yang ada dalam pundak kita adalah amanah perjuangan. Amanah perjuangan oleh para pejuang-pejuang. Baik yang sekarang telah mendahului kita, atau sekarang yang tercatat kemudian menjadi pahlawan nasional kita. Termasuk kita berkumpul saat ini di tempat ini adalah dalam rangka untuk berjuang. Karena perjuangan kita adalah diwadahi dengan politik, Partai Persatuan Pembangunan sebagai implementasi dari demokrasi, maka kita harus berjuang untuk bisa mendapatkan senjata untuk melanjutkan perjuangan itu. Apa senjata itu yang harus kita dapat adalah pena-pena hijau. Di mana di parlemen, baik di daerah
maupun di pusat, di DPRD DKI Jakarta maupun di DPR RI, sehingga nanti kelak dapat memperjuangkan umat sebagaimana yang dicita-citakan oleh founding father kita, bahwa P3 hadir untuk membangun negara agar negeri kita menjadi negeri baldatun, thayyibatun, warabun ghafur. Negaranya kuat dan rakyatnya sejahtera, makmur. Untuk mewujudkan cita-cita itu saat ini ada di pundak kita semuanya. Termasuk adik-adik kita yang hadir pada saat ini, yang sebagian besar ini alhamdulillah. Saya bersyukur bahwa kader-kader di DKI Jakarta ini ternyata kader-kader generasi Z dan generasi milenial. Terbukti dari ranting-ranting dan cabang-cabang ya yang hadir di tempat ini adalah, saya lihat adalah generasi milenial. Rekan-rekan semuanya, bahwa Indonesia pada tahun 2030 di antara itu ya akan mencapai pada jumlah penduduk 300 juta jiwa. Dan dari 300 juta jiwa itu 65% adalah penduduk produktif yang kita sebut sebagai generasi Z dan generasi milenial. Oleh karena itu ke depan yang akan mengisi perjuangan kemerdekaan ini adalah adik-adikku, anak-anakku sekalian. Maka kami semua berkewajiban untuk mempersiapkan diri. Oleh karena itu pemilu tahun 2024 besok adalah memiliki makna dan arti yang sangat penting, sangat berarti untuk perjalanan bangsa ini. Karena kalau sampai kita gagal mempersiapkan diri dalam menyongsong bonus demografi di mana negara ini akan dilintasi oleh penduduk produktif yang sebagian besar 65% adalah kaum milenial yang produktif, tetapi kalau kita gagal untuk mempersiapkan infrastruktur, lapangan kerja, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, maka energi-energi yang positif itu akan berubah menjadi energi yang negatif. Dan siapa yang harus bertanggung jawab adalah kita semuanya. Oleh karena itu, rekan-rekan semua, saya ingin menyampaikan pesan. DKI Jakarta ini penting sekali. Karena ini adalah barometer Indonesia. Ini adalah ibu kota. Alhamdulillah saya menghargai ya dan saya menghormati, tadi belum saya sebut ya, Bang Haji Matnur. Bang Haji Matnur alhamdulillah sekarang menjadi anggota fraksi DPRD DKI Jakarta yang #1. Nomor 1. Karena enggak ada yang lain. Setelah pada pemilu tahun 2019 dari 10 kursi kita disisakan 1 kursi. Dan saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan semua karena ini sejarah yang juga harus dicatat. Bahwa di dalam menghadapi kebijakan partai di tahun 2019 saya cuti selama 1 tahun. Dan saya adalah ketua Bapilu Nasional, saya wakil ketua umum. Dan itu juga saya dapat selama berpuluh-puluh tahun. Sejak saya menjadi anggota di DPC, menjadi bendahara wilayah, menjadi ketua wilayah, kemudian menjadi wakil ketua umum, kemudian saya menjadi ketua Bapilu Nasional. Namun ada kebijakan yang bertentangan dengan nurani saya, yaitu pada saat itu P3 memberikan dukungan kepada Pak Ahok. Saya tidak benci dengan Pak Ahok, saya juga tidak anti dengan Pak Ahok. Tetapi pada saat itu ditengarai secara politik sedang ada masalah Pak Ahok dengan para ulama kita.
Maka saya saat itu meminta agar kalau kita memberikan dukungan kepada Pak Ahok, agar persoalan ulama dengan Pak Ahok kita selesaikan dulu. Kita jembatani dulu. Diserahkan langsung oleh Ketua DPW. Karena apa? Karena P3 adalah didirikan oleh para ulama. Tetapi mohon maaf, saya di voting dari 17 orang para elit di rumahnya Pak Menteri Agama, rumah dinas di Wijaya Chandra, tetapi saya kalah karena saya sendirian. Saya berharap saat itu Pak Kiai Sukron Makmun, guru kita, itu saya berharap akan keras, karena biasanya beliau keras. Tetapi beliau hanya menyampaikan saya akan mufarakah. Sehingga saya hanya sendirian. Karena itu terbukti doa dari kiai-kiai kita, para ulama kita yang saat itu tidak berkenan kalau P3 itu mendukung Pak Ahok. Akhirnya apa? Di daerah lingkungan DKI Jakarta, bukan hanya DKI Jakarta, tapi kursi kita habis. Memang itu suatu kesalahan politik yang harus kita bayar juga dengan perjalanan politik. Maka perjalanan 5 tahun ini dari hasil pemilu tahun 2019 ke pemilu lagi tahun 2024 sudah selesai kita jalani. Maka saatnya sampaikan kepada rakyat agar rakyat kembali lagi, para ulama, para santri, para kiai kembali lagi untuk bersama-sama membesarkan Partai Persatuan Bangunan sebagaimana hasil pemilu tahun 2014, yaitu di DKI Jakarta mendapatkan 10 kursi dan di DPR RI mendapatkan keterwakilan 3 kursi, seluruh dapil bisa mendapatkan kursi, sehingga bisa memperjuangkan kesejahteraan rakyat di DKI Jakarta. Selanjutnya rekan-rekan semua, karena saat ini pada pemilu yang akan datang, saat ini yang sedang kecakan, kita adalah berada dalam arena era digitalisasi, era teknologi informasi. Karena itu langkah-langkah politik kita, hendaknya kita ramah dan menggunakan sarana-sarana untuk menyampaikan informasi kepada rakyat atas arah perjuangan Partai Persatuan Bangunan melalui menggunakan fasilitas media sosial maupun media digital. Belum terlambat saya minta kepada seluruh calon-calon baik DPR RI maupun DPRD seluruh DKI Jakarta, ya, setidaknya sudah memahami apa sesungguhnya yang dibutuhkan di dapil itu. Manakala di dapil itu ada persoalan dengan lapangan kerja, maka P3 tentu akan memperjuangkan urusan lapangan kerja itu. Manakala di situ rakyat dibebani oleh bahan pokok makanan yang biaya tinggi atau harga mahal, P3 harus hadir untuk memperjuangkan bagaimana rakyat kita mendapatkan bahan pokok makanan yang nilai harganya murah, bisa dijangkau oleh rakyat kita. Manakala di situ ada fasilitas kesehatan yang kurang memadai, maka kader-kader harus memperjuangkan kepada rakyat agar rakyat bisa mendapatkan fasilitas kesehatan yang memadai. Sampaikan semua program-program itu kepada rakyat melalui media-media sosial, melalui fasilitas media-media digital yang sudah tersedia di sekitar kita. Namun sekali lagi yang disampaikan itulah bukan gosip, bukan berita-berita yang negatif, ya, bukan berita-berita yang saling menghujat, tetapi harus yang kita sampaikan pesan-pesan moral, pesan-pesan perjuangan untuk masa depan rakyat Indonesia, untuk masa depan juga Partai Persatuan Bangunan, agar antara Partai Persatuan Bangunan dengan rakyat Indonesia, khususnya di DKI Jakarta, tidak dipisahkan. Karena P3 adalah Betawi. Kalau kita lihat sejarahnya, Partai Persatuan Bangunan tidak bisa dilepaskan
dari rakyat Betawi. Kembalikan langkah-langkah perjuangan itu dan yang saat ini menjadi tugas kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, ada amanah yang dipesankan oleh para pendiri partai ini kepada yang melanjutkan perjuangan. Yang pertama, Partai Persatuan Bangunan adalah memiliki pedoman dalam memperjuangkan rakyat kita, memperjuangkan bangsa kita adalah dengan berpedoman pada 6 prinsip perjuangan Partai Persatuan Bangunan. Dan ini di setiap saat dimanapun saya menyampaikan ini, selalu ini saya ingatkan kepada segenap kader. 6 prinsip perjuangan Partai Persatuan Bangunan itu, yang pertama adalah prinsip ibadah. P3 dalam setiap langkah perjuangan politiknya selalu menekankan dalam meletakkan bahwa perjuangan kita adalah merupakan bagian dari ibadah. Maka kalau setiap langkah perjuangan itu kita lakukan betul-betul dengan ikhlas, semangat perjuangan adalah ibadah, maka insya Allah kun fayakun itu akan menyertai kita. Contohnya apa? Pak Saiful Rahmat Dasuki ya belum pernah ada ketua wilayah jadi wakil menteri agama. Itu karena memang perjuangannya dilandasi dengan ibadah. Dan yang selanjutnya, yang kedua adalah prinsip amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu menyerukan kader-kader P3 untuk berbuat kebaikan serta mencegah segala perbuatan yang tercela. Ini dititipkan kepada kita semua. Dan yang ketiga adalah prinsip kebenaran, kejujuran, dan keadilan. P3 menegakkan kebenaran dan pembelaan dalam kehidupan di masyarakat berbangsa dan bernegara, menegakkan kejujuran dan pengertian, serta keharmonisasian dalam hidup berbangsa dan bernegara. Dan yang keempat adalah prinsip musyawarah, maka segala bentuk apapun, karena di P3 adalah mengedepankan prinsip musyawarah, tidak dengan gosip, tidak dengan adu domba, sesama kader. Ini adalah yang juga diajarkan oleh para guru-guru kita dalam kita berbangsa dan bernegara. Yang kelima adalah prinsip persamaan, kebersamaan dan persatuan, persamaan derajat manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengembangkan kebersamaan dalam memikul tanggung jawab bernegara, pemerintahan dan pembangunan kita. Yang keenam adalah prinsip istiqomah. P3 selalu konsisten dalam perjuangan dan pengorbanan demi bangsa dan negara Republik Indonesia untuk mencapai cita-cita agar Indonesia menjadi negeri baldatun, thayyibatun, walaupun ghafur. Dari 6 prinsip perjuangan ini hendaknya dapat dihayati oleh rekan-rekan kader di seluruh DKI Jakarta. Dan prinsip-prinsip ini juga harus disampaikan kepada masyarakat bahwa ini adalah menjadi pedoman perjuangan bagi Partai Persatuan Pembangunan. Bapak Ibu yang saya hormati, P3 DPP telah menyiapkan fasilitas manakala Bapak Ibu sekalian melakukan podcast untuk menyampaikan pesan-pesan yang harus disampaikan kepada masyarakat di daerah dapil masing-masing, maka dipersilahkan ya nanti untuk berkomunikasi dengan DPP, nanti akan difasilitasi dan kemudian hasil dari podcast apa yang menjadi program-program kerja rekan-rekan semua akan disampaikan ke daerah semua dapil yang Bapak Ibu sekarang sedang perjuangkan. Tidaklah mungkin untuk DPR RI kita untuk bisa mencapai 150.000 suara, lalu kita harus mendatangi satu persatu seluruh penduduk yang ada di DKI. Tidaklah mungkin, kecuali kita menggunakan fasilitas media sosial untuk menyampaikan pesan itu kepada masyarakat. Untuk baliho-baliho, kemudian spanduk-spanduk, ini juga sudah tidak musim. Manakala kita pasang spanduk hari ini,
besok dicabut lagi oleh Satpol PP. Gitu ya. Jadi alangkah tidak efektif, akan lebih efektif kalau Bapak Ibu sekalian menyampaikan program-program kerja itu melalui media sosial. Selanjutnya, karena hakikat demokrasi adalah kedaulatan ada di tangan rakyat, seraya kita berdoa kepada Allah SWT agar semoga langkah ikhtiar kita semua dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dalam bingkai Pancasila selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, saya cukupkan di sini dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, musyawarah kerja wilayah 1 sekaligus konsolidasi internal struktur serta caleg P3 se-DKI Jakarta atau pemenangan pemilu tahun 2024 dengan ini saya nyatakan dibuka. Kurang lebih mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan pada rekan-rekan semua, dan mari kita bersama-sama menggelorakan semangat kita. P3, P3, takbir. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan khilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin seluruhnya dimohon untuk berdiri. Kita akan melangsungkan foto bersama. Sesi pengambilan dokumentasi tetap pada posisi. Diperkenankan untuk para dokumentasi dan juga tim dari para media untuk mengambil foto menyesuaikan. Siapa kita? Siapa kita? Pilih harga kerja hidup. Mana suaranya? Takbir. P3. 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 Baik, sekali lagi terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Dan hadirin dimohon untuk duduk kembali. Kita lanjutkan masuk ke sesi pertama. Pembekalan materi pertama tentang strategi pemenangan pemilu 2024. Mohon izin berkenan kepada Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan untuk menerima plakat penghargaan. Yuk, yang kita saksikan penyerahan plakat dari DPW P3 DKI yang akan diserahkan langsung oleh Ketua DPW kepada Ketua Umum. Kita beri aplaus semua kawan-kawan. Ya, nggak apa-apa, angkat aja. Terbuka. Ya, oke. 3, 2, 1, go.
Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badrin ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Al-Quran imanku, ke Baitullah kiblatku, Nabi Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah. Ka'bah menang, Ka'bah menang, Ka'bah menang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tepuk tangan. Pak siapa ini namanya, Sal? Pak siapa namanya ini? Bapak namanya siapa? Caleg di mana ini? Ini namanya siapa? Haji Karimullah Gandabako SH. Haji Karimullah. Kasih mic dong. Haji Karimullah. Haji Karimullah Gandabako SH, Dapil 9 nomor 10 Jakarta Barat. Jakarta Barat. Kecamatannya apa aja? Coba sebutkan. Kecamatan Kebonjeruk, Kecamatan Kalideres, Kecamatan Kembangan, Kecamatan Tambora, Kecamatan. Sebutkan nama lurah Kembangan Barat. Enggak tahu saya. Namanya. Pertama, apakah ada kelurahan namanya Kembangan Barat? Enggak ada. Itu jawabannya mestinya, tidak ada nama kelurahan Kembangan Barat. Bapak harus hafal kecamatannya. Ada berapa kelurahan di dapil Bapak? Kelurahan 7, Kelurahan Kebonjeruk. Di Kebonjeruk. Kebonjeruk. Setelah itu kecamatan sampingnya apa? Kembangan berapa kelurahannya? Kembangan 6. Sebentar saya cek. Kembangan berapa? Kalau dicek, saya juga kalau cek saya tahu juga Pak. Lo kan Bapak yang caleg. Berapa Pak? 7 kelurahan. Oke. Setelah itu apa lagi? Tambora. Nah ini Tambora banyak nih. Ini Berapa? banyak, 8 kalau nggak salah saya. Oke, Jakarta Barat ya. Ini ya, 11 kelurahan ke atas. Betul. Jadi Bapak ini caleg dari Jakarta Barat. Kebonjeruk itu 7 kelurahan. Ya. Sebutkan nama kelurahan di Kebonjeruk. Jangan lihat sini.
Kelurahan Sukabumi Selatan, Kelurahan Sukabumi Selatan. Betul. Kelurahan Sukabumi Utara. Betul. Kelurahan Kebenjeruk. Betul. Kelurahan Kelapa II. Betul. Kelurahan Duri Kepak. Jangan dikasih tahu, Ler. Karena ini tim saya, dia tahu semua. Duri Kepa, apa lagi? Kelurahan Taman Sari. Ngaco. Nggak ada Kelurahan Taman Sari di situ. Yang ada Kecamatan Taman Sari, Pak. Kelurahan Kedoya. Betul. Kedoya Selatan. Kelurahan Kepaduri. Kan udah tadi Duri Kepa. Nih saya kasih tahu ya, Kebon Jeruk itu 7 kelurahan, Duri Kepa, Kebon Jeruk, Kedoya Selatan, Kedoya Utara, Kelapa II, Sukabumi Selatan, Sukabumi Utara. Bapak sudah bisa 4 dari 7. Tepuk tangan buat Pak Karimullah. Amin. Dan itulah yang kalian para caleg harus bisa luar kepala. Karena saya selama berkampanye di DKI 44 kecamatan, 267 kelurahan, itu semua saya datangin. 1.200 titik saya datangin selama 2016 sampai 2017. Sudah Pak? Sudah? Bagaimana menurut Bapak? Sudah belum? Enggak. Ya saya mau tanya Bapak. Oh, okay. Kalau sudah saya turun. Oh enggak, Bapak kita beri tepuk tangan dulu buat Pak Karimullah, kita doakan semoga beliau terpilih. Amin, amin, amin. Usia ya Allah. berapa Pak? Usia? Usia 73. Wow, tepuk tangan, usia 73 tahun tapi masih tetap bersemangat. Mudah-mudahan Bapak panjang umur. Amin. Dan selalu diangkat Allah Subhanahu wa taala derajatnya. Amin. Selamat dunia, selamat di akhirat. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali. Ya, ini sebetulnya tadi kita tes aja. Pertama adalah salawat. Karena insya Allah saya keliling di 1.200 titik itu sama Noval, sama Leri, Faisal, dan beberapa rekan-rekan lainnya itu selalu disambut oleh salawat. Dan salawat itu insya Allah akan memberikan keberkahan bagi kita. Siap semua? Amin. Inna Allah malaikatahu yusollu ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallim mutaslima. Jadi kita perbanyak salawat. Kita kan tadi Pak Ketum bilang ibadah. Jadi kita ke depan perbanyak salawat. Sehingga kampanye kita ini linear. Bukan hanya kampanye yang berupaya untuk mencari posisi atau jabatan, tapi mencari keberkahan. Siap semua? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi atmim bil khair, amma ba'd. Yang saya hormati Pak Ketua yang sedang mendampingi Pak Ketum Mardiono, yang saya hormati dari Pemprov DKI atau yang mewakili, biasanya ada Kepala Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta, saya belum melihat dia, dulu staf saya di Pemprov DKI Jakarta, yang saya hormati anggota DPR RI satu-satunya, anggota DPRD RI satu-satunya, dari P3 kita sambut Pak Maknur, silakan berdiri Pak. Insya Allah ini membawa keberkahan bagi kita semua. Ini namanya the last of the Mohicans. Waktu saya nyalon, P3 punya 10 kursi. Kita insya Allah akan kembalikan lagi. Amin.
Di sini juga tadi diundang komisioner KPU, KPUD, Bawaslu, baik Bawaslu Pusat maupun DKI, juga hadir dari TPN, hadir dari DPW P3 DKI, Wakil Menteri Agama tadi, beserta sahabat saya, Pak Sekjen, Pak Afan, dan juga para alim ulama, para kiai, para habaib, para tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus Kiai Haji Muhyiddin Ishak yang insya Allah akan bergabung sama kita, dan para kiai, para ulama lainnya, pengurus DPC, PAC dan ranting P3 DKI Jakarta, dan wabil khususon pertama saya ingin menyapa calon anggota legislatif DPR RI dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Silakan berdiri. Ini dia Bu Sinta, Bu Dahlia, mana Bu Dahlia? Mana pendukungnya? Kibarkan bendera. DPR RI. Inilah yang akan mengembalikan 3 kursi. 3 kursi insya. Terima kasih Ibu, silakan duduk Bu Sinta. Jadi ada 3 dapil di sini. Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan luar negeri siap. Siap. Jakarta Timur siap. Siapa nih dapil Jakarta Timur? Caleg DPR RI, silakan berdiri. Nah ini dia. Kita antarkan Pak Kiai Fauzan insya Allah. DPR RI Jakarta Timur, amin. Sekarang DPR RI Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu, silakan berdiri. Ini dia. Udah kenal sama Pak Karimullah belum? Pak Karimullah mana? Salaman dulu sama ini, tandem. Untuk kebun jeruk kayaknya Bapak menguasai kebun jeruk, ada 5 kabupaten, cium tangan, cium tangan. Nah tuh. Inilah silaturahim insya Allah di P3 yang akan membawa kebersamaan kita. Amin. Selanjutnya saya ingin menyapa caleg DPRD dari Provinsi DKI Jakarta, Dapil 1, berdiri silakan Dapil 1. Oke. Ini ada sahabat saya Andri Arif Suryana Bulu. Insya Allah terpilih semuanya bekerja sama. Silakan duduk. Dapil 2. Dapil 2. Dapil 3. Mana suaranya Dapil 3? Dapil 4. Benderanya mana Dapil 4? Dapil 5. Oh Beli Dapil 5. Ini Beli nih sahabat saya nih. Hah? Beli? Dapil 5, Dapil 6. Siap. Dapil 7. Dapil 7, oke. Dapil 8. P3. Takbir. Shollu ala Nabi. Dapil 9. Wow, lihat tuh. Pak Karimullah. Saya tanya di kecamatan mana aja kebun jeruk. Berat Pak menang kalau cuma 1 kecamatan aja tahunya Pak. Harus diperluas Pak. Baik, Dapil 10 terakhir. Pojok Dapil 10, terima kasih. Alhamdulillah. Jalan liburan ke Ancol bareng teman.
Tidak lupa olahraga, jaga kesehatan. Pemilu 2024 untuk masa depan bersama Bang Saiful, pastikan Ka'bah menuju kemenangan. Alhamdulillah wa syukrulillah, hari ini kita bisa berkumpul di Muskerwil ke-1 untuk pemenangan P3 DKI Jakarta. Dan topiknya ini loyalitas tanpa batas, menjemput kemenangan. Semua sudah siap? Kurang kompak, siap? Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Tadi saya menyampaikan 1.200 titik, sekitar 700 titik ini dirancang oleh ketua tim saya pada saat itu, Bapak Saiful R. Dasuki. Setengah karena setelah itu beliau pelan-pelan bergerak menuju harapan lain, tapi alhamdulillah Allah menyatukan kita lagi. Dan 700-700-nya ini semua disambut salawat. Jadi saya bilang, karena tadi kita niatkan prinsip P3 adalah ibadah, mari kita bersalawat, tapi salawatnya Pak Karimullah harus yang merdu dan memberikan sebuah pencerahan. Seperti tadi kita sampaikan, perbanyak bersalawat. Mari sama-sama kita salawat. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahli badri ya Allah. Jadi itu sholawat yang menenangkan, ada juga yang membuat semangat. Seperti tadi saya coba tapi MC mengalami kesulitan untuk menjaga nadanya. Tola al-badru min thani wajaba mada'a. Itu membuat semangat kalau para caleg datang, dan ini salawat ini akan membangkitkan insya Allah semangat dan membawa keberkahan kita. Atau kalau kita lihat suasana yang sedang kita hadapi, mengalami kesulitan, tantangan dan lain sebagainya, kita bisa menyampaikan Allahumma sholli wa azghili zalimin bizalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa azghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nah, inilah di wilayah DKI di mana kita hadir P3 identik dengan salawat, identik dengan maulid Nabi. Karena P3 di DKI insya Allah basisnya itu adalah tradisional. Siap semua? Siap. Jadi saya mau kampanye para caleg ini selalu identik dengan sholawat, identik dengan, ya kita boleh takbir, Allahu Akbar, takbir, P3 menang-menang, tapi jangan lupa kita bersalawat. Karena tadi
itu sudah diperintahkan, perbanyak sholawat. Dan insya Allah itu akan membawa keberkahan bagi kita. 5 wilayah DKI. P3, Partai Para Petarung. P3, Partai Para Pejuang. P3, Partai Para Pemenang. P3, Partai Para Perempuan. P3, Partai Para Pemuda. P3, Partai Pendukung Palestina. P3, saya memakai gelang Palestina setiap hari, mengingatkan bagaimana saudara-saudara kita berjuang menghadapi kezaliman, kekerasan, pembunuhan. Ini nyambung sama P3. Makanya kita bilang P3 Partai Pendukung Palestina, Partai Pro Palestina. Bagi yang nyari kerja sekarang gampang atau susah? Gampang atau susah? P3, Partai Pencipta Pekerjaan. Inilah yang harus kita dukung, bahwa P3 menjadi identik dengan apa yang dirasakan masyarakat. Partai sekarang harga-harga, Bu, harga-harga sekarang murah atau mahal? Murah atau mahal? P3, Partai Pro Pasar, sehingga harga-harga murah. Nah, inilah saya ingin mendorong bahwa kita solid di belakang Bang Ipul, Ketua P3 DKI Jakarta. Ini sahabat saya, bisa dilihat mukanya sangat, insya Allah ini muka orang soleh, betul? Ini Pak Saiful, Wakil Menteri Agama kita. Bung Ipul ini sahabat lama saya, jadi saya tidak usah menceritakan yang lama, tadi sudah Pak Mardiono sampaikan. Tapi Bung Ipul ini tahu betul seluruh seluk-beluk 44 kecamatan, 267 kelurahan. Termasuk yang di Kepulauan Seribu. Ada dari sini yang di Kepulauan Seribu? Mana yang dari Kepulauan Seribu? Ah, ini dia Kepulauan Seribu. Kita harus tahu juga ada 2 kecamatan di Kepulauan Seribu, betul? Kecamatan apa? Kepulauan Seribu Utara dan Selatan. Dan ada 6 kelurahan, betul? Wis, masih hafal bro. Mantan wagub soalnya. Setiap bulan saya berkantor 1 kali sehari di Kepulauan Seribu. Mulai dari Pulau Harapan, Pulau Panggang, Pulau Tidung, dan pulau-pulau lainnya yang walaupun dari jumlah populasinya hanya 28.000, tapi itulah prinsip yang diusung oleh P3, yaitu persamaan dan keadilan. Sehingga masyarakat yang hidup di Kepulauan Seribu harus memiliki kesejahteraan yang sama dengan kita yang ada di daratan. Sepakat? Setuju? Bung Ipul ini keliling sama saya. Keliling dan tahu semua simpul. Dan kekuatan dari P3 dan kemenangan P3 dengan 10 kursi, nanti Bung Ipul akan menyambungkan dengan relawan-relawan. Karena ada relawan yang dulu berjuang sama kita di 2017, masih dirawat. Salah satu relawan yang paling kuat, saya nggak usah nyebut namanya, relawan apa nih? Relawan OKOC. Masih ada, seluruh Indonesia 1,5 juta penggeraknya. Di DKI ada di 44 kecamatan. Ada di 267 kelurahan. Silahkan bergabung dengan para caleg. Karena tadi konsep kita adalah menemukan pemilih-pemilih baru. Bagaimana P3 bisa membuka peluang usaha dan lapangan kerja. Saat saya merintis karir di DKI Jakarta, Bung Ipul juga
sama-sama pada saat itu kita membangun kebersamaan. 1.200 titik kunjungan di 44 kecamatan dan 267 kelurahan. Berarti para caleg minimal seluruh kecamatan itu hafal luar kepala, dan Pak Karimullah kelurahannya juga hafal. Termasuk nama Pak Lurahnya siapa, Bu Lurahnya siapa. Termasuk juga tokoh-tokoh di tiap kelurahan. Termasuk juga masjid-masjid dan musola yang ada di kelurahan. Termasuk juga tempat-tempat kuliner anak-anak muda. Mas Ega, ini harus ada di kepala kita. Kita harus kenal medan perjuangan kita. Nah, tema Mukerwil P3 DKI Jakarta adalah loyalitas tanpa batas. Saya ingin mengajak kita loyal. Jangan pernah kita meragukan perjuangan kita. Karena kenapa? Perjuangan kita diniatkan sebagai ibadah. Jadi kalau kita loyal dengan perjuangan kita sebagai ibadah, insya Allah rezeki tidak akan tertukar. Semua sesuai ikhtiar. Saya meyakini 10 dapil insya Allah akan mengirimkan wakilnya ke DPRD. Tapi butuh kerjasama. Jangan saling, tadi Pak Mar menyampaikan, jangan saling tusuk dari belakang. Siap? Saling mendukung dengan kolaborasi. Semua harus saling mendukung. Karena P3 ini adalah partainya para ulama. Dan ulama kita ini ingin kembalikan P3 hadir di DKI Jakarta. Siap semua? P3. Takbir. Shollu ala Nabi. Konsepnya sama. Bahwa kita berjuang, niatkan ibadah, dan kita istiqomah sampai tanggal 14 Februari 2024. Dan target kita, kolaborasi ini harus kita rangkaikan dengan target nasional, yaitu 11 juta suara. Sehingga kita akan tembus ambang batas dari DPR RI, dan kita akan kirimkan wakil-wakil kita ke Senayan, insya Allah 3 kursi dari DKI Jakarta. Siap? Ada Bu Sinta, ada Pak Fauzan, ada juga Pak Neno yang saya belum lihat. Ada Mas Ega juga. Mas Ega perwakilan dari Gen Z dan milenial. 11 juta suara ini bisa kita capai kalau kita disiplin dengan yang saya sebut sebagai strategi samudra hijau, yaitu kampanye linear. Samudra hijau dan linear ini adalah menggabungkan kampanye antara para caleg, DPR RI dan DPRD dengan relawan satu tema. Temanya apa? Salah satunya adalah tema Pilpres kita. Nah, Pilpres kita mendukung Pak Ganjar, Pak Mahfud. Pak Mahfud memakai baju hijau. Ini adalah representasi dari apa yang diperjuangkan ulama. Bahwa kita insya Allah ekonomi semakin baik dengan dipimpin oleh pemimpin-pemimpin kita. Insya Allah pemerintahan bersih, bebas korupsi di bawah pemimpin-pemimpin kita. Siap? Siap? Kita all out untuk Ganjar Mahfud. Kita yakin bahwa dengan pilihan ini, survei internal kita menunjukkan P3 ada kenaikan. Tapi jangan terlena. Ini kita perjuangkan dalam kampanye yang linear. Kita fokus kepada pemenangan kursi DPR RI, DPRD, dan juga kita sambungkan dengan kegiatan relawan yang bermanfaat bagi masyarakat. Apa yang bermanfaat? Ekonomi hijau. Ekonomi hijau itu apa? Hijau itu warna kita. Pertama, kita perjuangkan harga-harga murah. Bagaimana di bawah P3? Insya Allah biaya hidup sekarang yang membebani masyarakat kita terutama di DKI, kita perjuangkan harga-harga murah.
terjangkau. Karena saya keliling Jakarta, saya ke pasar-pasar, semua mengeluh harga beras naik. Belanja loh. Ibu-ibu yang belanja, ibu-ibu semua mengeluh. Bawang bagaimana? Telur, gula. Di bawah P3 harga-harga insya Allah murah. Anak muda, mana suaranya anak muda? Mana suara anak muda? Kerja sekarang. Di bawah P3 kerja mudah. Kita akan berpihak kepada UMKM. Siap semua? Dan insya Allah dengan pemerintahan yang bersih, pimpinan yang amanah, maka P3 memperjuangkan hidup berkah. Jadi sangat mudah. Kalau ditanya masyarakat, apa itu P3? Ekonomi hijau kita perjuangkan harga, kerja, hidup, pilih Ka'bah. Harga murah, kerja mudah, hidup, pilih. Itu yang harus kita ulang-ulang terus, Masuk ke dalam suatu pertemuan salawat. Pidato jangan lama-lama, 7 menit. Sampaikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dan perjuangan P3 untuk harga murah, kerja mudah, hidup berkah. Setelah itu kita tutup dengan doa. Itulah ciri-ciri kita untuk memenangkan 10 kursi DPRD insya Allah dan 3 kursi DPR RI. Dan insya Allah juga calon yang kita dukung bisa mendapatkan hati dan pikiran masyarakat, melanjut ke putaran kedua, dan pada saatnya nanti akan terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Amin. Oh, boleh ditambahkan pantun. Karena pantun itu juga khas dari DKI Jakarta. Dan sekarang sudah menjadi bagian daripada warisan budaya dunia tak benda oleh UNESCO. Makanya kita pakai pantun di awal dan ditutup. Itu cara kampanye para caleg. Yaumil Milad Bang Ipul dapat hadiah. Hadiahnya sepatu berwarna merah. Ayo P3 DKI menangkan Ka'bah. Demi harga murah, kerja mudah, dan hidup berkah. Menghadap kiblat kita bersujud. Selepas sholat jangan lupa doa dan salawatan. Bersama Pak Ganjar, Bang Ipul, dan Pak Mahfud. Tentu P3 siap kerja keras raih kemenangan. Hasbunallah wa ni'mal maula, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kesempurnaannya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Bang Ipul, kita serahkan kepada Bapak kemenangan P3 DKI Jakarta. Saya siap kapanpun dipanggil untuk berkampanye bersama para caleg. Saya menyediakan waktu. Saya tinggal di Jakarta Selatan. Tapi kalau misalnya Bu Sinta panggil kampanye, saya siap turun di dapilnya Bu Sinta. Mas Ega siap. Bang Andri Bulu siap. Afan siap. Dan utara apalagi siap. Barat siap. Kepulauan Seribu juga siap. Pak Karimullah saya siap, tapi Bapak hafal dulu nama kecamatannya. Sama kelurahannya dan pak lurahnya, luar kepala. Karena itulah mitra-mitra kita. Inilah bentuk perjuangan kita, all out, loyalitas tanpa, dengan bekerja ikhlas, insya. Dan semoga Bang Saiful katanya ada permintaan, mudah-mudahan Bapak pernah berjuang saya untuk gubernur dan wakil gubernur. Insya Allah kalau ada niat ke depan Bang Ipul mau nyalon gubernur wakil gubernur, siap kita dukung, siap kita dukung. P3 takbir. Sholli ala Nabi.
wa'afu wa minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk tidak meninggalkan tempat kepada Bapak Sandiaga Salahuddin untuk penyerahan kenang-kenangan yang diberikan langsung oleh Ketua DPW P3 DKI. Tepuk tangannya dulu dong untuk kita semua. Baik, terima kasih Ketua Bapilu Nasional Bapak Sandiaga Salahuddin Uno.